Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Desti Bekti Fitriani, ada Dwi Putri Sekar Harum, ada saya Muhammad, dan ada Nur Kamaladewi. Kami akan menjelaskan materi metodologi pembelajaran tentang pentingnya metode pembelajaran bagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Bekti Fitriani. Di sini saya akan membacakan peta konsep dari materi yang akan kami bawakan. Di sini kami membawakan materi yang berjudul metodologi pembelajaran dengan tema pentingnya metodologi pembelajaran bagi guru. Di mana pada materi ini ada mencakup subbab yang pertama yaitu pengertian metodologi, pengertian pembelajaran, pengertian metodologi pembelajaran, tujuan metodologi pembelajaran, kegunaan metodologi pembelajaran, lalu ada komponen pembelajaran yaitu isinya ada guru, peserta didik, situasi dan lingkungan, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber belajar, serta evaluasi. Lalu selanjutnya ada komponen strategi pembelajaran yang terdiri dari guru, peserta didik, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber belajar, evaluasi, serta situasi dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada subbab mengenai makna pendidikan, makna belajar dan mengajar, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, ciri-ciri guru yang baik, tugas guru dan siswa, aspek yang berhubungan dengan belajar, aspek yang berhubungan dengan bimbingan, serta aspek yang berhubungan dengan administrasi. Selanjutnya yaitu mengenai teori. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, di mana pada teori ini fokus pada nilai yang bisa diukur serta dilihat. Teori ini lebih mengutamakan perubahan tingkah laku siswa sebab adanya stimulus ataupun respon. Seseorang telah dianggap belajar apabila telah mampu menunjukkan perubahan berupa tingkah laku. Pada teori ini, penguatan positif akan diberi pada tingkah laku yang diharapkan, serta sebaliknya, tingkah laku yang tidak atau kurang cocok akan memperoleh penilaian atau penghargaan negatif. Teori ini dicetuskan oleh Geck dan Berliner tentang pergantian perilaku. Jadi, dari hasil pengalaman memakai mode stimulus dan tanggapan. Pelajaran serta penilaian pada teori behavioristik akan didasarkan pada tingkah laku yang terlihat. Guru tidak bisa banyak memberi penjelasan. Namun, guru memberi petunjuk singkat yang diikuti dengan pemberian contoh lewat stimulus dan respon dari guru tersebut. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Dalam teori ini, ilmu dan pengetahuan akan dibuat dalam diri satu orang lewat proses hubungan yang berkaitan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan secara sepotong-sepotong, tetapi bersambung secara lengkap. Guru bukan menjadi sumber evaluasi penting dalam teori ini, serta bukan kepatuhan siswa juga yang akan dituntut dalam teori ini, tetapi refleksi tentang apa yang dikerjakan siswa dengan yang sudah diperintahkan dan dikerjakan oleh guru. Pelajaran dalam teori belajar ini bukan bertopang dari hasil, tetapi bagaimana proses atau suksesnya siswa dalam mengorganisasi pengalaman belajar yang didapatkannya. Yang ketiga, ada teori belajar humanistik, di mana pada teori ini proses belajar dimulai atau ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Proses belajar akan dipandang sukses saat pelajar sudah bisa mengerti lingkungan dan dirinya, serta berupaya untuk memanifestasi diri dengan lebih baik.
Pada teori ini, guru bertindak sebagai fasilitator, yaitu untuk memberi motivasi serta kesadaran tentang arti kehidupan pada siswa. Aktor penting dalam teori ini yaitu siswa yang bisa memaknai proses pengalaman belajarnya dengan sendirinya. Karenanya, unsur emosional serta pengalaman emosional siswa sangat penting dalam momen evaluasi teori belajar humanistik dan sangat penting adanya motivasi atau kemauan dari siswanya sendiri. Yang terakhir ada teori belajar konstruktivistik, di mana pada teori ini siswa benar-benar diakui apabila siswa mampu memecahkan masalahnya sendiri, membuat pengetahuannya sendiri lewat kekuatan berpikir, serta rintangan yang diterima oleh beberapa siswa. Mereka bisa mengakhiri serta membuat ide tentang keseluruhan pengalaman yang berbentuk fakta maupun teori. Pengetahuan tidak dipandang seperti seperangkat bukti, ide, atau aturan yang telah siap untuk diambil serta diingat demikian saja, tetapi harus direkonstruksi oleh manusia serta diberi arti yang didapatkan lewat pengalaman yang real atau nyata. Siswa semakin lebih memahami dengan teori ini sebab terjebak langsung dalam membina pengetahuan baru serta akan dapat mengimplementasikan dalam semua kondisi. Bila siswa terjebak dalam konsep belajar dengan cara langsung, mereka dapat mengingat info serta ide yang lebih lama disimpan dalam memori. Selanjutnya yaitu tentang konsep. Yang pertama, pengertian metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, metodos yang berarti cara atau jalan dan logos yang berarti ilmu. Secara ringkas, metodologi adalah ilmu atau pembahasan tentang metode. Sedangkan metode itu sendiri adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Ada juga yang mengartikan bahwa metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses yang dilakukan seorang pendidik agar peserta didik dapat melaksanakan proses belajar, dan peserta didik dapat melaksanakan proses belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan apa dia belajar. Ketiga, pengertian metodologi pembelajaran. Metodologi pembelajaran adalah ilmu yang membahas cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pengajaran guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam ilmu pendidikan sering dikatakan bahwa pengajaran yang tepat adalah pengajaran yang berfungsi pada murid. Berfungsi artinya menjadi milik murid. Pengajaran itu membentuk dan mempengaruhi pribadinya. Adapun pengajaran yang cepat ialah pengajaran yang tidak memerlukan waktu lama. Keempat, tujuan metodologi pembelajaran. Tujuan metode pembelajaran merupakan suatu cara atau prosedur yang teratur dalam melakukan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah sejumlah kompetensi yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, agar tujuan atau kompetensi tersebut dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari kegiatan pembelajaran tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak diperlukan. Salah satu komponennya tersebut adalah metode. Tujuan pokok metodologi pembelajaran adalah untuk mengembangkan kemampuan anak secara individu agar bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya yang kelima, kegunaan metodologi pembelajaran. Yang pertama, menambah wawasan bagi siswa mengenai peristiwa gejala atau kejadian yang terjadi dalam lingkungannya atau objek yang diamati. Kedua, melatih kecerdasan dan kepekaan siswa terhadap kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya. Ketiga, menanamkan nilai moral kepada siswa. Selanjutnya itu komponen-komponen pembelajaran dan strategi pembelajaran. Yang termasuk komponen pembelajaran di sini yaitu ada guru, peserta didik,
situasi dan lingkungan, tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber belajar, dan evaluasi. Yang ketujuh yaitu makna pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu, sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagian orang memahami arti pendidikan sebagai pengajaran, karena pendidikan pada umumnya selalu membutuhkan pengajaran. Makna belajar dan mengajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Pengajaran adalah interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Kompetensi yang harus dimiliki guru mencakup 3, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi penguasaan dan bahan pengajaran, dan kompetensi dalam cara mengajar. Selanjutnya, fungsi guru. Fungsi sentral guru adalah mendidik. Fungsi sentral ini berjalan sejajar dengan atau dalam melakukan kegiatan mengajar dan kegiatan bimbingan. Bahkan dalam setiap tingkah lakunya dalam berhadapan dengan murid, senantiasa terkandung fungsi mendidik. Pada itu guru pun harus mencatat dan melaporkan pekerjaannya itu kepada berbagai pihak yang berkepentingan atau sebagai bahan yang dapat digunakan sendiri untuk meningkatkan efektivitas pekerjaannya. Yang terakhir dikenal sebagai tugas administrasi. Selanjutnya, fungsi murid. Fungsi murid dalam interaksi belajar mengajar adalah sebagai subjek dan objek. Sebagai subjek karena murid menentukan hasil belajar, dan sebagai objek karena muridlah yang menerima pelajaran dari guru. Guru mengajar dan murid belajar. Jika tugas pokok guru adalah mengajar, maka tugas pokok murid adalah belajar. Keduanya amat berkaitan dan saling bergantungan satu sama lain, tidak terpisahkan dan berjalan serempak dalam proses belajar mengajar. Sebagai objek, murid menerima pelajaran bimbingan dan berbagai tugas serta perintah dari guru atau sekolah, dan sebagai subjek ia menentukan dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam rangka mencapai hasil belajar. Tugas-tugas murid sebagai subjek senantiasa berkaitan dengan kedudukan sebagai objek. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang isu atau permasalahan yang terdapat dalam jurnal. Permasalahan yang kami ambil seperti metodologi pembelajaran, sangat diperlukan keberadaan guru sebagai tenaga pendidik yang merupakan bagian terpenting dalam suatu proses belajar mengajar dalam pendidikan formal, seperti halnya di dalam pendidikan. Guru merupakan motor penggerak dalam menerapkan metodologi pembelajaran kepada anak didik. Oleh karena itu, guru yang mengajar harus memahami dan mengerti tentang metodologi pembelajaran, sehingga guru yang mengajar benar-benar dapat memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada anak didik sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap kompetensi yang dimiliki oleh guru. Seorang guru yang memiliki kompetensi dalam menerapkan pembelajaran benar-benar bisa menguasai tentang pembelajaran dan pengajaran kepada anak didik sesuai metodologi pembelajaran. Di samping itu juga guru harus menguasai bahan ajar, merencanakan pembelajaran, dan dapat mengelola kelas serta melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, dengan dimilikinya metodologi pembelajaran, guru mempunyai kompetensi dalam segi pembelajaran sehingga guru tersebut memiliki kemampuan untuk belajar. Kemampuan mengajar seorang guru merupakan proses untuk keterampilan yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan mengajar yang profesional. Nah, dalam pembentukan mengajar, guru harus
melakukan secara berkesinambungan dan struktur sesuai dengan pembelajaran yang telah dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh anak didik dan guru yang mengajar. Dalam suatu proses pembelajaran pada peserta didik, untuk memilih metodologi yang tepat dalam mendidik peserta didiknya harus disesuaikan dengan tuntutan dan karakteristik anak didik sendiri, sehingga guru yang mengajar mudah memberikan kepada anak didik, dan anak didik pun mudah untuk menerima pembelajaran dari guru dan memahaminya. Karena guru yang mengajar bisa menyesuaikan dengan jiwa anak didik dalam proses pembelajaran. Materi selanjutnya tentang solusi permasalahan. Saat melakukan suatu proses pembelajaran, sebaiknya terlebih dahulu guru dapat memahami makna dari metodologi pembelajaran itu sendiri, kompetensi pembelajaran, bahan ajar, dan dapat menentukan metodologi yang sesuai dengan perkembangan peserta didik yang dilihat dari karakteristiknya maupun kemampuan dari anak tersebut. Sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan dapat mempermudah guru dalam menentukan metode yang dapat diterapkan kepada peserta didiknya, serta agar pada saat guru memberikan pembelajaran dapat mudah dipahami oleh peserta didik sendiri. Baik, materi selanjutnya tentang pesan moral. Dalam pembelajaran ini dapat menciptakan kebiasaan peserta didik dalam berpikir sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu pengetahuan, dan diharapkan guru melalui pembelajaran ini dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif, komunikatif, dan dapat menumbuhkan motivasi yang ada di dalam diri peserta didik, serta dapat menumbuhkan keterampilan dalam diri peserta didik, menumbuhkan perbuatan yang baik, jujur, dan dapat bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan tugas yang dimiliki peserta didik maupun guru yang dapat diterapkan baik dalam proses pembelajaran atau terhadap lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.